cepat doa mulai. Berdoa selesai. Selamat pagi Bu Guru. Oke, bagi anak-anak bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Semangat ya. Semangat. Coba, semangat lagi. Pagi luar biasa. Oke, anak-anak, hari ini siapa yang nggak masuk ya? Gilang sama? Kenapa Gilang sama Kisah? Oke, kita doakan bersama-sama ya agar Mas Gilang dan juga Mas Kesa cepat sembuh dan bisa mengikuti pembelajaran kembali. Nah, sebelum kita ke materi kita, hari ini kita akan belajar hak dan kewajiban ya, melanjutkan materi Senin kemarin. Gitu ya. Tapi sebelumnya kita nyanyi dulu. Semuanya bisa berdiri. Kita nyanyi lagu nasional dulu. Berkibarlah benderaku, sudah hafal semua? Bisa sambil tepuk ya. Tadi sudah dihidupkan belum Mas Bimo? Bluetooth connected. Jaga
Ini sudah memberi makan Anta 2000. Cukup deh, ini dulu tugas mereka. Semoga anak-anak mau belajar mandiri. Nusa, Rara, Uma mau pergi dulu ya. Iya, Uma. Ya, mandilah. Perginya jangan lama-lama ya, Uma. Iya, tapi sebelum Uma pergi, ini ada tugas rumah yang bisa kalian kerjakan. Kalau dikerjakan, ada hadiah uangnya loh. Nanti bisa ditabung. Oke, Uma. Nusa kan kerjain semuanya. Jangan ada yang nyebut Nusa. Enak aja. Rara kan juga mau dapat hadiah. Dengar ya, tugasnya dibagi 2 dong, supaya semua dapat hadiah. Pamit dulu ya, jangan berantem. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Nusa kerjanya aku kamar, ngepel, sama sekolah deh. Berarti Nusa dapat 20.000. Asik. Ih, tahu mah kan kerjaannya harus dibagi 2. Masa Rara cuma dikasih cuci gas 2.000, cuci piring 2.000, buang sampah, kasih makan Anta, jadi berapa ya? Jadi 8.000. Kan lumayan, Mbak. Iya, tapi kan banyak kan Nusa curang. Oke, biar adil. Ini semua kita ambilin bareng-bareng. Biar nanti hadiahnya kita bagi 2. Gimana? Setuju. Ini makan apa? Pinter. Sama badan Nusa jadi begitu semua nih. Kasian mah, pasti capek banget. Astagfirullah, benar juga Uma. Uma ngerjain ini semua sendirian. Assalamualaikum. Apa ini? Loh, kok gratis? Nusa, Rara, Uma, sudah selesai semua tugasnya? udah dong Uma. Terus ini kenapa semuanya gratis? Memangnya nggak mau dapat hadiah? Mau? Ih, enggak jadi deh. Pokoknya semuanya gratis buat Uma. Masya Allah, Uma makin sayang banget sama kalian. I love you, Uma. I love you, Rara. I love you, Say. Sudah ya. Nah, anak-anak, kira-kira apa ya yang sudah kalian dapatkan dari pengamatan kalian terhadap video Nusa dan Rara tadi? Tadi kan ibunya Nusa Rara mau pergi toh, kemudian mau
di rumah, di sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Nah, tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yaitu yang pertama, setelah mengamati video, anak-anak nanti diminta untuk dapat mengidentifikasi apa itu hak dan juga kewajiban. Kemudian yang kedua, nanti kalian akan ada kegiatan diskusi. Nah, setelah diskusi, peserta didik diharapkan mampu menganalisis contoh hak dan kewajiban di rumah, di
Oke, untuk kalian kewajiban anak di sekolah, contohnya ada 3. Yang pertama, mendapatkan pendidikan dan pengajaran dari guru. Sudah kalian dapatkan belum? Kalian datang ke sekolah, ada bapak ibu guru yang mengajar seperti itu ya. Orang tak ke sekolah, tapi gojek dan lain sebagainya tidak. Jadi kalian sudah mendapatkan hak kalian di sini berupa pengajaran dari bapak ibu guru. Yang kedua adalah mendapatkan kenyamanan dalam belajar. Nah, kalian nyaman nggak belajar di sekolah kita ini? Nyaman ya? Sudah ada ruang kelas yang memadai, kemudian ada fasilitas-fasilitas seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah menggunakan fasilitas sekolah. Nah, contoh dari fasilitas sekolah itu ya meja, kursi, layar, proyektor, kemudian speaker yang bisa kalian gunakan untuk pembelajaran. Jadi hak kalian di sekolah sudah kalian dapatkan ya? Kemudian kewajiban anak di sekolah. Absen 10 ada? Silakan dibacakan untuk kewajibannya. Oke. Iya. Nah, selain kalian mendapatkan hak di sekolah, kalian juga mempunyai kewajiban di sekolah. Yang pertama adalah mendengarkan penjelasan guru dengan apakah sudah dilakukan? Yang kedua, menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Apakah sudah dilakukan? Ya, terbukti tadi sebelum kita masuk kita sudah melaksanakan kebersihan tiket. Kemudian yang ketiga, menjaga dan merawat fasilitas-fasilitas sekolah. Apakah sudah dilakukan? Nah, fasilitas sekolah itu berupa meja, kursi yang kalian pakai itu anak-anak. Jadi semua fasilitas yang digunakan tolong rawatlah. Itu adalah kewajiban dari anak di sekolah. Yang pun diorek-orek, kemudian ditempel-tempel, diorek-orek nganggo tipek, seperti itu jangan ya. Dan juga tembok kita ini awalnya bersih terus kemudian banyak coret-coretan. Nah, berarti kalian belum menjalankan kewajiban untuk menjaga kebersihan ataupun kenyamanan lingkungan sekolah. Kemudian nah, hak dan kewajiban anak di masyarakat. Coba absen 4 ada? Ya, dibacakan haknya Mas. Ya, betul. Untuk hak anak di masyarakat. Contohnya yang pertama adalah mendapatkan bantuan atau pertolongan dari tetangga. Nah, apakah sudah pernah kalian terima? Misalnya nih kalian sedang main di rumah tetangga. Nah, tidak sengaja kalian ada yang terjatuh. Nah, pasti dari tetangga itu ada yang menolongnya seperti itu. Kemudian yang kedua, mendapatkan ketenangan dan kenyamanan dalam hidup bermasyarakat. Sudah kalian dapatkan? Yang ketiga adalah menggunakan fasilitas-fasilitas umum di masyarakat. Kemudian untuk kewajiban absen 5 ada? Satu, membantu tetangga yang membutuhkan pertolongan. 2, menjaga keamanan dan kebersihan di lingkungan masyarakat. 3, menjaga dan merawat fasilitas-fasilitas umum di masyarakat. Ya, kewajiban kita sebagai seorang anak di lingkungan masyarakat itu yang pertama, membantu tetangga yang membutuhkan pertolongan. Sudah pernah? Sudah. Contohnya apa? Pernah menolong tetangga? Pernah. Apa? Menolong apa? Hah? Oh iya, terus Mas Nanda membantu. Oke, ada yang lain? Ada yang lain? Pernah menolong
mendapatkan piring yang bersih, berarti aku harus cuci piring terlebih dahulu. Contoh lagi, nek di sekolahan, ben aku itu mendapatkan nilai yang bagus, nilai yang baik, berarti kewajibanku harus apa? Belajar dengan sungguh-sungguh. Kemudian di masyarakat, dan aku itu hidup di masyarakat itu tenang, nyaman, berarti kewajiban yang harus aku lakukan apa? Apa? Di masyarakat. Dan kita itu hidupnya di masyarakat itu nyaman, tenang. Itu berarti kewajiban kita harus bagaimana? Iya, betul sekali, saling menghormati, saling tolong menolong, tidak membuat ulah. Dan kita misalnya hidup di masyarakat semau kita. Nah sekarang ini kan yang lagi ngetren anak-anak itu jualan son toh, iya kan? Yang cocok lah terutama punya son di rumah, yang dijajar-jajar seperti itu.
Mudah ya, yakin semuanya yang kita dapatkan. Di rumah kita mendapatkan apa saja toh? Di sekolah kita mendapatkan apa boleh toh? Di lingkungan masyarakat kita mendapatkan apa saja? Waktunya 10 menit ya. Ayo semuanya aktif dalam diskusi. Ayo, kelompok 1. Di rumah itu paling mudah loh kan, setiap hari kamu di rumah. Kalian mendapatkan apa aja di rumah? Kan tahu juga gak apa-apa loh. Contohnya, kalau nggak ada kewajiban di rumah, terus kan ada kewajiban, terus ada yang mulai. Ya semuanya aktif diskusi ya. Ya segera ya.
Ayo Mas Fadil. Tidak apa, Pak. Apa kerjaannya berbeda nggak apa-apa. Ada yang buat kata konsep. Kalau ini buat tabel nggak apa-apa. Ini nomor Ayo sudah. Kelompok 1 sudah hampir selesai.
Sudah, kelompok 3. Oke, kita tunggu. Acak. Oke. Ini tuh ya. Iya, ini ya. Oke, untuk yang pertama kali maju, coba perwakilan dari kelompok 1. Kemudian, ini untuk menentukan siapa dulu yang maju ya. Oke deh. Yang ngerti. Kemudian kelompok 2. Nanti berarti yang pertama kelompok 1.
warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menyampaikan hasil diskusi dari kami. Udah Dibaca dulu judulnya, Mas. Hak dan kewajiban di hak dan kewajiban di masyarakat. ya. A. Mendapatkan bantuan atau pertolongan dari tetangga. 2. Mendapatkan tetangga dan menyamankan adalah hidup di masyarakat. 3. Menggunakan fasilitas untuk masyarakat. 4. Mendapatkan kenyamanan jiwa, hidup tenang. Kewajiban membantu tetangga yang membutuhkan pertolongan. 2. Menjaga keamanan dan kebersihan lingkungan masyarakat. 3. Menjaga dan merawat fasilitas umum. 4. Saling menghormati. 5. Toleransi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, luar biasa ya, teman-teman semuanya sudah berdiskusi, kemudian berani mempresentasikan atau menyampaikan hasil diskusinya. Dan juga tadi sudah kita saksikan bersama-sama ya, jawabannya sudah betul ya. Hak dan kewajiban di
Untuk Cakra berdoa mulai. Berdoa selesai.